Jenderal TNI Purnawirawan Agum Gumelar kembali mengungkap sisi lain dari peristiwa kelam. Gerakan 30 September 1965 G30 SPKI. Dalam rapat dengar pendapat umum di Komisi 1 DPR Republik Indonesia pada Maret 2025, Agum menegaskan bahwa salah satu tokoh sentral yang berada di balik penculikan dan pembunuhan 7 jenderal TNI Angkatan Darat adalah Syam Kamaruzaman. Agum bukan hanya berbicara berdasarkan literatur sejarah atau laporan resmi. Ia memiliki pengalaman langsung ketika masih menjadi perwira muda di era 1970-an. Saat berpangkat kapten dan bertugas di Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Kopkamtib. Tahun 1974, ia diberi kesempatan melakukan interogasi terhadap sejumlah tahanan politik yang terlibat G30S PKI, termasuk Syam Kamaruzaman sendiri. Dari pertemuan itu, Agum Gumelar mulai memahami bagaimana struktur bawah tanah PKI bekerja. Syam Kamaruzaman, menurutnya, adalah kepala Biro Khusus, sebuah unit intelijen internal PKI yang sangat rahasia. Biro ini bertugas melakukan infiltrasi ke dalam tubuh militer, birokrasi, dan lembaga strategis negara. Tujuannya jelas, menghimpun informasi, memperlemah musuh politik, serta menyiapkan langkah-langkah radikal demi ambisi PKI merebut kekuasaan. Agum mengingat betul bagaimana Syam menjelaskan mekanisme kerja Biro Khusus PKI. Di balik layar, merekalah yang membangun jaringan senyap di kalangan perwira TNI. Biro Khusus tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga mengarahkan strategi politik dan operasi rahasia PKI. Dengan cara ini, PKI mencoba menghalalkan segala cara untuk menyingkirkan pihak-pihak yang dianggap sebagai penghalang. Yang paling mengejutkan, menurut kesaksian Agum Gumelar, adalah peran Syam Kamaruzaman dalam menyusun daftar hitam para jenderal TNI Angkatan Darat. Daftar inilah yang kemudian dijadikan acuan oleh kelompok Gerakan 30 September untuk melakukan aksi penculikan dan pembunuhan pada 1965. Dari sanalah lahir tragedi berdarah yang menewaskan 7 perwira tinggi Angkatan Darat. Agum menekankan, posisi Syam Kamaruzaman dalam struktur PKI bukanlah figuran. Ia adalah otak intelektual yang menghubungkan ideologi, strategi, dan operasi lapangan. Tanpa peran Syam, sulit membayangkan G30 SPKI bisa berlangsung dengan pola yang begitu terencana. Saudara, tanpa membuang waktu, mari kita simak penjelasan dan pengakuan Jenderal Agum Gumelar. Setelah kita merdeka, muncul pemerintahan yang dipimpin oleh Bung Karno pada saat itu. Setelah kita merdeka, kita menghadapi beberapa permasalahan di dalam negeri yang menyangkut masalah fungsi tugas pokok dari unsur keamanan, keselamatan bangsa ini, yaitu terjadinya pemberontakan-pemberontakan, mulai dari DITI ke Harmujakar, kemudian terjadi pemberontakan di Aceh, pemberontakan di mana lagi, di PRRI Permesta dan lain sebagainya. Kita bisa melihat bagaimana TNI berperan untuk mengatasi gangguan-gangguan seperti ini, yang diakhiri dengan satu peristiwa yang sangat traumatis, yaitu peristiwa G30 SPKI, pemberontakan PKI tahun 1965. Saudara-saudara, khusus mengenai masalah G30 SPKI, saya ingin sedikit memberikan penjelasan kepada saudara-saudara bahwa peristiwa G30 SPKI adalah satu peristiwa di mana PKI melakukan pemberontakan untuk bisa menjadikan bangsa kita ini menjadi bangsa yang berafiliasi ke komunis. Saudara-saudara, saya mengenal betul mengenai masalah ini karena kebetulan tahun 23, 24, waktu saya berpangkat kapten, ketika Pak Beni pulang dari Korea Selatan, dubes di Korea Selatan, beliau mendapat tugas jabatan sebagai dan Satgas Intel. Dan waktu itu saya diminta oleh beliau untuk membantu di Satgas Intel Kopkamtib dengan menempatkan saya di tim khusus Satgas Intel Kopkamtib, yang tugasnya adalah
bongkar jaring-jaring PKI dalam pemberontakan G30 PKI ini. Maka saya mendapat peluang yang sangat berharga bagi saya. Karena pada kedudukan saya seperti itu, saya berkesempatan untuk melakukan interogasi terhadap semua tahanan-tahanan politik. Nah, untuk diketahui bahwa dengan kesempatan ini, saya berusaha melaksanakannya. Tetapi interogasi yang saya lakukan tidak berbentuk suatu tekanan fisik atau intimidasi. Dan saya tidak akan pernah melakukan itu. Interogasi yang saya lakukan adalah dengan dialog. Saya berdialog dengan namanya Sam Kamaruzaman, dialog dengan Suroso, Handaya. Saya ke Pulau Buru selama 2 minggu di Pulau Buru untuk mencari keterangan mengenai masalah PKI ini dengan cara dialog. Nah, dari kemampuan dari cara seperti ini, saya kemudian mendapatkan suatu kesimpulan mengenai masalah PKI komunis. Dan saya ingin sampaikan sekarang, ada 3 hal yang harus kita ketahui mengenai masalah komunis, masalah PKI. Yang pertama adalah PKI, Partai Komunis Indonesia selama eksisnya dulu, adalah satu-satunya partai yang menggunakan 2 cara kerja. Cara kerja pertama adalah cara kerja legal, melalui apa? Komite Sentral CCPKI. Disitulah Aidit kita tahu sebagai ketuanya. Cara kerja kedua yang strictly ilegal adalah Biro Khusus PKI, di mana kita baru tahu ada orang namanya Sam Kamaruzaman dengan segala macam alias ya, sebagai Ketua Biro Khusus PKI. Ini satu hal yang harus kita ketahui mengenai masalah PKI atau komunis. Hal kedua yang harus kita ketahui mengenai masalah PKI. PKI ini adalah PKI di samping merupakan partai yang eksis dalam percaturan politik di dalam negeri kita, juga merupakan bagian dari gerakan komunis internasional. Jadi lain halnya dengan partai-partai lain, PNI. PKI adalah bagian dari gerakan komunis internasional yang berpusat di Moskow dan di Peking. Dan terikat kepada solidaritas internasionalnya. Tugas pokok, tugas utama dari sasaran tugas dari PKI internasional arahnya adalah berusaha untuk mengkomuniskan dunia. Dan PKI di Indonesia memiliki tugas untuk mengkomuniskan Indonesia. Jadi satu-satunya partai yang pertama menggunakan 2 cara kerja, yang kedua adalah bagian dari gerakan komunis internasional yang terikat kepada solidaritas internasionalnya. Itu yang kedua yang harus kita ketahui. Yang ketiga yang mohon kita ketahui adalah strategi partai. Satu pergerakan komunis di satu wilayah gerakan PKI di Indonesia, apabila kekuatannya masih berada di bawah kekuasaan yang sah pemerintah, maka strategi yang mereka terapkan adalah hidup berdampingan secara damai. Dan itulah pra-G30 PKI. Seolah-olah PKI adalah ujung tombak pendukung pemerintah. Sehingga warna pemerintah waktu itu agak sedikit menjurus ke kiri-kirian. Itu strategi pertama. Strategi kedua yang mereka terapkan, apabila satu kekuatan komunis di satu wilayah gerakan, kekuatannya sudah berada di atas kekuatan kekuasaan, maka strategi yang mereka terapkan adalah merebut kekuasaan itu dengan menghalalkan segala cara. Het doel heilig de middelen, segala cara dihalalkan untuk mencapai tujuan. Itulah G30 PKI, saudara-saudara sekalian. Yang ketiga, namanya PKI komunis tidak pernah mengenal istilah kalah. Yang ada adalah pasang dan surutnya perjuangan. Apabila strategi kedua belum mencapai apa yang diharapkan, maka mereka menerapkan strategi ketiga, mengendap ke bawah permukaan.
bergerak di bawah permukaan untuk bisa menciptakan kondisi agar mereka bisa bangkit kembali dalam segala bentuknya. Itulah PKI dan itulah G30S PKI. Ini saya ingin sekali menyampaikan ini kepada supaya kita tidak larut pada upaya untuk merubah sejarah. Ya. Nah, kenyataan sudah 2 kali PKI berusaha untuk merebut kekuasaan di Indonesia. PKI musuh G30S PKI dan ternyata tidak berhasil. Itu menunjukkan bahwa bumi kita ini tidak cocok oleh benih komunis Marxis-Leninis. Sehingga lahirlah kemudian TAP MPR nomor 25 melarang paham komunis, membubarkan komunis di Indonesia. Tapi jangan salah mengerti saudara-saudara. Kita adalah negara yang melarang paham komunis, non-komunis, tetapi bukan negara anti-komunis. Nah, ini jangan salah kita. Kita masih tetap berhubungan dengan negara-negara komunis. Dan satu hal yang patut kita harapkan sebetulnya adalah pada akhirnya terjadi satu rekonsiliasi secara tidak langsung ya. Terjadi rekonsiliasi. Sekarang sudah tidak ada lagi anak komunis, cucu komunis. Semua sudah jadi anak bangsa yang punya peluang yang sama untuk mengabdi bagi kepentingan bangsa ini. Tidak ada lagi anak cucu komunis. Rekonsiliasi ini ibu dan bapak sekalian adalah sesuatu yang positif, yang bagus. Itu menunjukkan bahwa bangsa kita ini adalah bangsa yang gandrung akan perdamaian, gandrung akan persatuan. Dan secara kebetulan juga dunia pun setelah berubah. Kita lihat Cina, RRT, ya, sejak Deng Xiaoping menjadi Perdana Menteri. Ya, dengan filosofinya pasca peristiwa Tiananmen. Filosofinya apa? Tidak peduli kucing itu warna putih kah, warna hitam kah, warna belang kah. Yang penting kucing itu bisa menangkap tikus. Dengan filosofi seperti ini, Deng Xiaoping dalam rangka meningkatkan kemampuan ekonominya, mensejahterakan rakyatnya, beliau mengadopsi sepenuhnya sistem kapitalistis. Dan sekarang Cina menjadi negara kapitalis terbesar setelah Amerika. Walaupun sistem pemerintahannya masih satu partai. Tapi sistem negara pembangunan ekonominya adalah kapitalis. Jadi tidak lagi ada niat menyebarluaskan lagi paham komunis ke mana-mana. Ya, mereka konsentrasinya adalah ekonomi. Jadi artinya ancaman komunis di Indonesia ini sebetulnya sudah bisa kita katakan bahwa sudah tidak mungkin lagi. Ya, sudah tidak mungkin lagi. Ya. Nah, mari kita laksanakan seluruh acara rekonsiliasi ini dengan penuh rasa tanggung jawab untuk bisa membawa bangsa ini menuju kepada apa yang kita cita-citakan. Itu sedikit mengenai peristiwa G30S PKI yang mengakhiri masa pemerintahan dari Orde Lama. Katakanlah waktu itu Orde Lama ya. Muncullah Orde Baru. Saudara, peristiwa G30S PKI hingga kini tetap menjadi luka sejarah yang tak bisa dihapus dari perjalanan bangsa. Dari kesaksian Agung Gumelar, kita melihat bahwa tragedi tersebut bukanlah sebuah gerakan spontan, melainkan hasil perencanaan yang matang. Dijalankan melalui jaringan rahasia yang dipimpin oleh Syam Kamaruzaman. Ia bukan sekadar anggota, tetapi otak intelektual yang mengatur strategi, menyusun daftar target, dan memastikan roda operasi PKI berputar sesuai rencana. Kesaksian Agung menjadi pengingat bahwa sejarah harus terus diungkap secara jujur agar generasi berikutnya memahami betapa mahal harga yang harus dibayar bangsa ini akibat ambisi politik yang meniadakan kemanusiaan. Tragedi 1965 bukan hanya soal perebutan kekuasaan, tetapi juga tentang pengkhianatan terhadap nilai-nilai kebangsaan. Dari sinilah kita belajar menjaga kewaspadaan terhadap ideologi yang mengancam persatuan bangsa adalah sebuah keharusan. Karena sejarah, bila dilupakan, bisa saja terulang dengan wajah berbeda.